ke depan kita akan cross check data tersebut. Okay. Nah, di program PPS ini sebelum itu diungkap oleh DJP, yuk ungkap dulu yuk. Saya kok nggak ada menunya gitu, saya nggak bisa memanfaatkan dong gitu. Iya. Padahal bisa. Sebetulnya semuanya ada, cuma dia agak ngumpet aja, belum muncul karena kan baru gitu ya. Yuk mari manfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik karena memang periodenya sangat terbatas, yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai ketentuan-ketentuan terbaru terkait perpajakan serta isu-isu perpajakan terkini bersama para pakar dari Kanwil DJP Banten, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Isu perpajakan terkini dan sekarang tengah menjadi perbincangan banyak orang adalah tentang program pengungkapan sukarela atau sering kita dengar dengan singkatan PPS ya. Nah, kini DJP juga tengah roadshow nih ke berbagai kota di Indonesia untuk mengkampanyekan tentang program pengungkapan sukarela ini bersamaan dengan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, pada podcast hari ini kita kehadiran tamu dari KPP Madya Tangerang, yaitu Mbak Putri Melati, fungsional penyuluh pertama KPP Madya Tangerang. Apa kabar Mbak Putri? Alhamdulillah baik. Iya. Ida apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Semoga tetap sehat ya. Kondisi seperti saat ini kita harus tetap jaga kesehatan. Betul. Protokol kesehatan nggak boleh lengah ya. Nah Mbak Putri, hari ini datang ke podcastnya Kanwil DJP Banten nih, mau cerita tentang apa? Program pengungkapan sukarela. Itu tuh apa sebenarnya yang sih? lagi rame-ramenya. Jadi mungkin kawan pajak juga sudah dengar ya Bu ya, bahkan dari akhir tahun lalu dari DJP sendiri sudah banyak sudah dibilang roadshow, mempromosikan gitu ya, mensosialisasikan terkait program ini, yaitu program pengungkapan sukarela. Nah, jadi sebenarnya apa sih program pengungkapan sukarela ini gitu ya? Program pengungkapan sukarela ini adalah program yang diberikan oleh DJP untuk para wajib pajak tentunya ya. Untuk apa nih? Jadi untuk mengungkapkan aset atau harta yang kemarin belum terungkap. Umumnya sih seperti itu. Umumnya seperti itu. Jadi untuk mengungkapkan apa yang kemarin belum terungkap gitu. Nah, apa yang diungkap, terus periodenya, terus bagaimana caranya. Nah, itu diatur di situ, nanti akan kita bahas. Oke. Tapi sebelum kita bahas ke situ nih, Mbak Putri, sebetulnya kenapa sih pemerintah mau mengeluarkan program seperti ini? Mungkin ada ceritanya itu, sejarahnya, latar belakangnya seperti apa, boleh? Iya. PPS ini ya lahir karena berbarengan dengan Undang-Undang HPP. Jadi seperti kita tahu ya bahwa di tahun lalu itu ada Undang-Undang Pajak yang baru istilahnya ya, namanya Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, salah satu klasternya itu adalah PPS, Program Pengungkapan Sukarela gitu. Di mana DJP memberikan kesempatan kepada para wajib pajak gitu untuk Untuk memperbaiki dirinya. Iya, karena dengan adanya nanti Undang-Undang HPP yang tentunya salah satu yang melatar belakangi itu kan kita akan lebih berkeadilan, kepastian hukumnya juga lebih dimantapkan lagi gitu. Nah, untuk mempersiapkan itu, untuk menjembatani si wajib pajak itu masuk ke era yang baru istilahnya gitu, diaturlah PPS ini, ada PPS ini gitu. Kalau nggak salah nih ya, tahun 2015 nih, kita juga pernah kasih kesempatan kan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan. Dulu trennya disebutnya tax amnesty. Ya. Nah, ini tuh apa bedanya sih sama tax amnesty itu? Jadi ini yang bikin rancu nih Bu Ida. Kadang-kadang orang kan bilang, ini tax amnesty jilid 2 gitu. Padahal sebenarnya bukan seperti itu gitu. Dari namanya juga sebenarnya sudah kelihatan. Kalau dulu itu namanya pengampunan, tax amnesty ya. Kalau sekarang kan disclosure gitu, mengungkapkan secara sukarela. Jadi kalau dulu itu kan
di dalam teks amnesti ya udah kita diampuni nih gitu. Kalau ini sekarang kita diberikan kesempatan untuk tadi ke depan DJP itu nantinya akan punya banyak sekali data, intinya seperti itu ya. Kita akan lebih baik gitu dalam pengawasannya. Nah, di sini ayo dong bagi yang belum sempat gitu kan, belum memperbaiki diri, yuk mari. Ini loh ada kesempatan, diberikan waktunya 6 bulan gitu kan, manfaatkan. Intinya sih seperti itu untuk untuk program PPS ini Bu Ida. Terus juga selain itu nanti teknisnya juga agak berbeda ya, karena juga berbeda era. Kalau dulu kan manual gitu ya, kalau untuk teks amnesti sendiri. Sekarang eranya udah bukan manual lagi. Sekarang udah klik dari rumah kita sudah bisa memanfaatkan digital program. Iya, benar. Sekarang lebih keren sih DJP ya. Iya, lebih keren. Jadi kita benar-benar sambil tiduran kalau emang kita udah bisa gitu ya, udah klik, udah kita sudah ikut program kesempatan ini gitu. Jadi memang benar-benar perbedaan yang mendasar yaitu tadi, ini adalah kesempatan kita menuju era baru. Dan sekarang gitu ya, untuk DJP sendiri itu kan kita juga punya banyak data Bu Ida. Kita ada data-data dari lembaga lain, dari institusi lain, bahkan juga pertukaran data dengan luar negeri gitu. Mungkin pada saat pengampunan, pada saat teks amnesti gitu ya, itu data itu belum terlalu banyak gitu, belum terlalu lengkap. Jadi makanya pada saat pengampunan kan memang lebih banyak wajib pajak bilang apa intinya, kemudian diampuni gitu kan ya, ada syarat-syaratnya. Tapi, nah kalau di PPS ini justru nanti polanya jadi gini, kita punya banyak data nih, ke depan kita akan cross check data tersebut. Nah di program PPS ini sebelum itu diungkap oleh DJP, yuk ungkap dulu yuk. Siapa nih yang dikasih kesempatan untuk mengungkap gitu kan, tinggal itu. Jadi nanti untuk program PPS ini nanti ada 2 kondisi Bu Ida. Gimana tuh kondisinya? Jadi ada kondisi pertama. Kondisi pertama ini adalah wajib pajak yang sudah pernah ikut teks amnesti. Berarti yang dulu tuh yang 2015 itu, iya benar. Sekarang boleh lagi ikutan? Boleh. Nah kenapa boleh? Gitu kan pertanyaannya, kan udah ikut teks amnesti gitu kan. Ternyata pada saat teks amnesti wajib pajak ini ikut gitu ya, masih ada yang ketinggalan nih harta atau aset yang belum dilaporkan. Iya lupa mungkin ya. Lupa atau namanya waktu itu kan buru-buru antrian panjang gitu kan, terus lupa hartanya saking banyaknya gitu, ada yang ketinggalan. Nah itu diberikan kesempatan nih. Kenapa? Karena kalau enggak sesuai dengan undang-undang TA ya Bu, itu apabila data harta tersebut diungkap oleh DJP itu akan ada sanksi yang sangat berat. Ini untuk supaya wajib pajak nih nggak kena sanksi berat itu. Betul. Gitu. Kok lupa udah pakai dikasih sanksi segala gitu surat itu. Gitu. Sekarang dikasih kesempatan nih. Betul. Sekarang dikasih kesempatan supaya. Tapi tetap harus bayar. Tetap bayar. Tetap bayar atas hartanya. Nanti ada tarif-tarifnya nanti. Terus itu kesempatan kondisi yang pertama. Nanti kalau di bahasa pajaknya kita kenal dengan kebijakan 1. Ya bagi ex tax amnesty atau alumni TA biasanya gampangnya orang-orang bilangnya gitu. Jadi boleh silakan bagi yang masih alumni TA yang kemarin waktu TA hartanya masih belum terungkap. Nah atau belum diungkap itu untuk harta perolehan dari tahun 85 sampai akhir Desember 2015, silakan manfaatkan program ini gitu. Daripada nanti pas ketahuan kan ikutnya undang-undang TA yang tadi sanksinya yang cukup berat ya. Sanksinya emang berapa sih? 200%. Wow, bisa bangkrut. lumayan banget ya. Makanya dengan program ini coba diingat-ingat lagi, siapa tahu gitu. Karena ya itu tadi, data di DJP semakin lama tuh semakin banyak yang masuk dan tentunya semakin baik ya. Nah selanjutnya kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu bagi yang non tax amnesty. Tetapi hanya dibatasi wajib pajak orang pribadi aja nih Bu Ida. Kalau yang tadi pribadi dan badan? Iya, yang penting dia pernah ikut tax amnesty. Siapapun lah pokoknya. Siapapun yang pernah ikut tax amnesty. Kalau sekarang yang kebijakan 2 itu hanya untuk orang pribadi saja, seperti itu. Kenapa sih? Pasti nanya dong. Kenapa nih badan nggak boleh lagi gitu kan? Ya karena badan itu dianggapnya sudah lebih stabil, sudah lebih istilahnya kalau kita sekolah tuh sudah lebih pinter gitu ya, sudah lebih baik gitu. Jadi kesempatan ini kita berikan nih kepada kawan pajak yang memang kemungkinan ketidaktahuannya itu besar gitu kan. Jadi nggak tahu nih kalau lapor SPT nih harus dituliskan ini nih, harus dimasukkan. Nah, ini kesempatannya saat ini. Tapi periode yang harta yang dia milikinya itu yang dari tahun berapa kalau yang untuk kebijakan 2? Kalau yang kebijakan 2 ini nanti
periode 2016 sampai dengan 2020. Oh, jadi yang dia peroleh sejak 2016 sampai 2020. Iya, betul. Tidak boleh yang sebelumnya, periode sebelumnya. Iya. Seperti itu. Okay. Berarti ini kawan pajak yang belum mencantumkan hartanya di SPT ya, berarti SPT tahun SPT. 2016 sampai 2020. Maka kawan pajak bisa ikut program PPS ini gitu ya. Nah, kenapa harta sih? Kenapa nggak mengungkapkan penghasilannya misalnya seperti itu? Kenapa mesti dari harta ya? Ya, justru dengan harta ini dirasa mungkin lebih praktis dan lebih simpel juga, tarifnya lebih rendah. Kalau penghasilan kan biasanya kalau normal memang kita yang kita laporkan di SPT penghasilan kan ya Bu Ida ya. Jadi dari penghasilan kita punya harta dimasukkan ke kolom harta. Nah, karena ini adalah program khusus gitu ya. Jadi ya udah harta aja yang dipunya terus dikasih tarif final gitu aja untuk praktis ya, simple gitu ya, betul. Sederhana. Jadi penghitungannya sederhana, wajib pajak juga bisa memanfaatkan ini dengan baik. Setelah itu wajib pajak tinggal mikir usahanya aja. Jadi nggak usah mikirin lagi gimana nanti kalau yang itu gimana caranya, ini gimana caranya, udah nggak usah. Oke. Jadi udah simple, pakai perhitungan melalui harta yang dia punya selama tahun 2016 ya untuk yang kategori 2 itu ya. Iya. 2016 sampai 2020. Oke, boleh nih bicara tentang selanjutnya nih tentang tarif. Tarifnya seperti apa sih? Apakah tarifnya juga seperti waktu tax amnesty itu kan ada berjenjang tuh ya. Yang ikut dari bulan sekian sampai bulan sekian berapa gitu. Kalau ini sekarang seperti apa? Nah, kalau ini berbeda. Nah, itu juga salah satu bedanya ya. Dan kalau di tax amnesty memang kan dia berjenjang itu tadi bulan-bulan. Kalau ini dia sama dari 1 Januari sampai 30 Juni tarifnya sama. Oke, nggak ada perubahan ya. Yang lebih cepat, lebih kecil tarifnya nggak ada. Yang lebih cepat, lebih kecil atau yang lebih cepat, lebih besar gitu nggak ada. Cuman memang di sini ada tarif-tarif yang berbeda tergantung dia menempatkan hartanya. Oke. Pertama kebijakannya dulu deh. Jadi kebijakannya dulu kita lihat nih ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2 karena ini berbeda. Kalau kebijakan 1 relatif lebih kecil. Oh, karena dia sudah pernah ikut tax amnesty itu. Betul, karena istilahnya kita bikin program di pemerintah, bikin program terus udah ikut kan, jadi kita memberikan apresiasi. Oke, sip. Jadi tarifnya agak sedikit lebih kecil gitu. Nah, tarifnya berapa nih di kebijakan 1? Dia ada 6, 8 dan 11. Oke. Nah, yang kita dari yang paling tinggi dulu ya, Bu. Oh, yang paling tinggi. Tumben yang tinggi. Biar semakin seneng gitu kan. Biar kan tinggi gini, biar kalau dari kecil ke tinggi gitu nanti terakhirnya kan gede banget gitu. Kalau ini terakhirnya gitu. Oke. Nah, kalau kalau yang kebijakan 1 itu 11%, yang paling tingginya. Paling tinggi. Itu untuk harta luar negeri yang direpatriasi. Oke, kawan pajak punya harta di luar negeri. Kemudian di repatriasi ke dalam negeri gitu. Oke. Terus kemudian kalau yang Bu, salah. Yang tidak direpatriasi. Ulangi lagi. Oke ya. Nanti diedit tenang. Oh iya, dari Ibu tanya ke saya. Oke. Jadi untuk tarif-tarifnya seperti apa sih untuk yang kebijakan pertama dulu? Oke, untuk yang kebijakan pertama tarif tertingginya adalah 11%. Oke. Itu untuk harta yang diungkap di luar negeri tapi tidak direpatriasi atau tidak dibawa kembali ke Indonesia. Oh, berarti cuma ngasih tahu nih aku punya harta nih di luar negeri gitu aja. Misalkan Bu Ida punya rumah nih di Singapura keren. gitu ya. Amin Bu. Nah, terus ya udah saya ungkap kemarin saya lupa nih. Terus akhirnya sekarang saya mau ungkapkan nih bahwa saya punya rumah di Singapura gitu kan. Tapi ya udah tetap di situ aja. Harganya sekian udah aja gitu, ngasih tahu gitu aja. Boleh. Karena tarif 11%. Itu kalau kebijakan 1. Oke. Nah, terus kemudian tarif yang selanjutnya itu 8%. Itu kalau apa tuh? Kalau dia direpatriasi atau dibawa ke Indonesia. Dan juga harta dalam negeri. Nah, jadi kalau misalkan kita punya emas gitu atau apa ya, tabungan di luar negeri gitu ya. Terus kita bawa nih ke Indonesia. Simpan di Indonesia ya, gitu ya. Simpan di Indonesia. Nah, itu kenanya yang 8%. Selanjutnya yang tarif terkecil. Nah, itu kalau apa tuh? Itu kalau misalkan dibawa ke Indonesia dan juga diinvestasikan kembali. Nah, ke dalam mana? Di SBN atau nanti ada energi terbarukan gitu. Diatur lagi itu di dalam PMK. Ya, jadi ini kalau mendukung juga program pemerintah ya dalam bentuk SBN atau diinvestasikan ke
energi terbarukan tadi, maka tarifnya jadi jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil karena hampir setengahnya dari yang tadi itu ya. Hampir setengahnya Ibu. Aja. Iya benar. Karena kan dari kita untuk kita juga gitu kan ya. Ketika diinvestasikan kan muter lagi. Kalau yang kedua sama dia berjenjang, cuman dia memang paling tingginya 18%. Luar biasa. Iya, lumayan. Ya itulah salah satu apresiasi kita kepada wajib pajak yang sudah ikut TA ya Bu ya, sudah ikut program gitu. Nah, ini ada program lagi nih. Ayo manfaatkan gitu kan. Kalau untuk kebijakan 2 nih yang benar-benar newbie istilahnya ya. Dia 18% itu untuk harta yang tidak direpatriasi, yang ada di luar negeri tadi. Terus kalau yang direpatriasi atau harta dalam negeri itu ada 14%. Oh, 18, 14, satu lagi 12%. Oh, masih tetap lebih tinggi daripada yang tadi ya. Daripada yang pertama memang jadi ada 2 kategori ini kawan pajak, jangan sampai salah nih. Kalau udah pernah ikut TA tarifnya jauh lebih kecil dan jadi lebih kecil lagi kalau diinvestasikan. Betul. Sama yang satunya lagi kategori 2 juga kalau diinvestasikan jadi jauh lebih kecil. Cuma memang tarifnya 12% ya. Berarti 18, 14 dan 12. Nah, kawan pajak semua udah tahu nih, periodenya sudah tahu, tarifnya sudah tahu. Tapi caranya gimana? Caranya ya, aku udah tahu semua, aku pengen gimana caranya gitu kan. Nah, caranya ya gampang karena sekarang sudah eranya tadi online gitu ya. Malu dong kita nggak online gitu kan. Ya udah akhirnya DJP juga mengembangkan nih, apalagi posisi pandemi gini kan ya Bu Ida, kita memang terbatas tatap muka. Nah, semua bisa dilakukan melalui akun DJP online. Tentunya kawan pajak udah familiar dengan akun ini, minimal pernah denger lah DJP online gitu ya, yang biasa untuk pelaporan SPT. Oke, berarti punya akunnya sendiri-sendiri dong ya. Enggak harus minta dulu ke kantor pajak segala macam. Dia kalau udah biasa lapor SPT malah seharusnya udah tahu nih ya. Udah tahu. Nanti ada tuh program PPS-nya di masing-masing akun itu. Ada, jadi ada. Cuman dia agak ngumpet, jadi harus dimunculkan dulu gitu. Cara munculinnya gimana? Jadi nanti sebenarnya teknis banget ya. Nanti kalau di pada umumnya sih gini. Ketika kita buka DJP online, nanti kita pilih tuh menu-menu yang KSWP. Nah, itu dipilih nanti dimunculkan dicontreng menu yang PPS supaya bisa muncul dulu. Karena kadang ada wajib pajak yang kaget juga gitu. Loh, saya kok nggak ada menunya gitu. Saya nggak bisa memanfaatkan dong gitu. Padahal sebetulnya semuanya ada, cuma dia agak ngumpet aja, belum muncul karena kan baru gitu ya. Nah, kalau yang belum punya DJP online gimana gitu? Aktifkan dulu DJP online-nya. Nanti caranya bisa menghubungi KPP masing-masing. Iya, berarti nih kawan pajak coba dicek ulang lagi. Kalau yang udah pernah lapor secara e-filing segala macam mestinya udah tahu lah ya. Kalau dia punya akunnya gitu. Tapi kalau misalnya bingung terus pengen nanya. Misalnya kalau ke KPP dia juga takut kondisi pandemi ini, nanyanya kemana nih kawan pajak? Yang unik dari PPS ini ya, dia meriah banget ini memang tadi roadshow terus ininya juga sosialisasinya. Jadi terjadwal tuh sosialisasinya Bu Ida. Senin ada, Rabu ada, Jumat ada, Selasa Kamis ada gitu. Nah, di jadwal-jadwalnya itu jadi kalau misalkan kawan pajak ingin tahu gitu kan, boleh banget menghubungi KPP terdaftarnya. Cuman kan kadang ada yang saya jauh nih, saya malah lebih deketan ke KPP sini daripada KPP sana gitu kan. Itu kita siapkan kok untuk kelas-kelas pajak di masing-masing KPP. Dan juga Kanwil dan juga kantor pusat. Gitu. Jadi ada jadwal-jadwalnya tuh Bu Ida. Itu bisa dilihat juga di tadi pajak.go.id/pps. Nah, itu di situ ada tuh kalau Senin itu Kanwil yang bikin kelas. Nanti kalau hari Rabu itu yang bikin kelas KPP. Kemudian Jumat KP2KP, kantor pusat kalau nggak salah Selasa dan Kamis kalau nggak salah ya. Nanti kawan pajak juga bisa daftar dari tadi pajak.go.id tadi. Kita itu di situ udah ada tuh linknya. Ada daftar kelas pajak gitu ya. Misalkan nih saya pengen daftar, saya KPP, kalau KPP berarti kan Rabu, tapi saya Rabu selalu nggak bisa gitu. Ya udah saya daftar yang Senin aja deh di Kanwil. Boleh. Karena online kan Bu. Bebas nih ya, WP memilih mau yang ikut di Kanwil atau KPP atau kantor pusat gitu ya. Iya, bebas. Informasinya itu bisa diakses. WP pengennya yang mana sih, menyesuaikan dengan jadwalnya. Nih misalnya WP nih, aduh kalau kelas pajak berarti saya harus ngikut dari awal sampai akhir. Saya cuma pengen nanya sedikit aja nih yang saya nggak paham gitu. Adakah
nomor telepon atau kontak center atau apa yang bisa dihubungi oleh wajib pajak? Oke, tentu bisa, tentu ada. Kalau kontak center pusat itu ada di Kering Pajak, kalau untuk khusus PPS ada di 1500 008. Oh, oke, 1500 008. Iya, atau bisa juga menghubungi KPP masing-masing. Biasanya kan kalau KPP itu kan mereka punya untuk helpdesk ya, konsultasi ya Bu ya. Nah boleh ke situ, nggak perlu datang kok, boleh WA aja gitu. Kalau pengen datang, kalau saya biasanya lebih enak tatap muka langsung dijelasin lebih mantap gitu ya. boleh. Tapi memang dalam kondisi pandemi yang serba dibatasi ini, memang kita harus ada tools lagi nih untuk menjaga kita, menjaga wajib pajak dan juga fiskusnya gitu kan. Nah itu pakai apa itu? Nanti pakai aplikasi Kunjung Pajak. Jadi pastikan kawan pajak sudah mengisi dulu aplikasi Kunjung Pajak untuk mendapatkan nomor antrian. Kawan pajak semua, tadi tarif sudah, periodenya sudah, caranya sudah, bahkan kalau mau konsultasi kemananya juga sudah berbagai cara ya. Mbak Putri, boleh closing statementnya nih buat kawan pajak semua, ajak atau apa? Untuk kawan pajak semua, jadi kalau misalkan saya ya sebagai petugas pasti mengajak ya. Cuman memang satu hal ya, ini adalah kesempatan yang belum tentu ada lagi gitu loh Bu, namanya kesempatan ya. Kalau orang usaha kan pasti ketika ada kesempatan ambil. Gak datang 2 kali ya? Iya, belum tentu datang 2 kali. Ada kesempatan untuk benar-benar kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Dan ini dalam hal kewajiban perpajakan kita ya, memperbaiki diri kita. Yuk yang kemarin lupa-lupa segera dicatat, terus kemudian diungkapkan supaya apa? Supaya nanti ke depan ketika kita sudah memasuki era baru dengan undang-undang yang baru, dengan data-data yang juga yang lebih banyak dan detail, sebagai wajib pajak, kawan pajak akan merasa santuy gitu ya. Udah kok kemarin udah semua nih, udah di PPS kan gitu. Jadi yuk mari manfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik, karena memang periodenya sangat terbatas, yaitu 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 gitu. Keren banget Mbak Putri. Nah kawan pajak semua, demikian tadi bincang santai kita dengan Mbak Putri tentang program pengungkapan sukarela. Kita jadi tahu nih banyak hal, mulai dari latar belakangnya sampai dengan kemana sih kalau mau berkonsultasi. Nah kawan pajak boleh terus saksikan podcast Kanwil DJP Banten, yaitu podcast katalog gue, bisa disaksikan di YouTube dan juga bisa didengarkan di Spotify. Jangan lupa juga ikuti media sosialnya Kanwil DJP Banten dan KPP-KPP yang ada di lingkungan Kanwil DJP Banten, baik itu di Instagram, Facebook, maupun Twitter. Di sana nanti banyak sekali informasi yang disajikan, mudah-mudahan bisa memenuhi keingintahuan kawan pajak, terutama untuk program pengungkapan sukarela. Demikian, terima kasih Mbak Putri untuk waktunya dan sharing ilmu dan pengalaman nih terkait program pengungkapan sukarela. Demikian kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.